bicara tentang wanita-wanita terbaik dan wanita-wanita yang terburuk. Afwan, sebentar. Ya. Wanita terbaik dan wanita terburuk yang Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'an surat At-Tahrim di 3 ayat terakhir, 10, 11, 12. Ya, di ayat 10 sampai 12. Baik. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah ya. Eh, ini dikarenakan waktu singkat ya, jadi insya Allah saya akan berusaha untuk menyingkat kajian kita ini ya, yaitu 1 jam, kemudian kita lanjutkan dengan tanya jawab ya. Mungkin sebelumnya kita kita bahas dulu ya. Ini Afwan, saya disable dulu ya. Ini ada mungkin nggak sengaja kecoret-coret ya. Baik. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah ya. Dikarenakan kita bicara di sini tentang wanita terbaik dan wanita yang terburuk ya, yang Allah abadikan di dalam surat At-Tahrim, maka perlu kiranya kita untuk mengenal sedikit ya tentang surat At-Tahrim. Ya, ini adalah surat yang istimewa ya. Baik, jamaah sekalian, surat At-Tahrim meskipun dia itu hitungannya pendek surat ini ya, tapi dia termasuk surat Madaniyah. Ya, surat Madaniyah, dan biasanya kita tahu surat Madaniyah itu ya di antara sifat-sifatnya biasanya panjang-panjang. Sedangkan surat-surat Makkiyah itu ayatnya pendek-pendek, makanya seringkali disebut dengan ya mufassal ya, ayat-ayat yang banyak fasalnya, banyak pemutus ayatnya, artinya ayat-ayatnya pendek. Nah, tapi surat At-Tahrim ini ya itu termasuk surat Madaniyah, meskipun memang fasalnya ya dari 1 ayat itu dia cukup panjang ya. Lalu kemudian juga dia termasuk surat yang ke-66 ya. Surat yang ke-66 dan termasuk di bagian akhir dari juz 28 ya. Karena setelah itu kita langsung masuk ke surat Al-Mulk ya, juz 29. Lalu kemudian surat ini dinamakan dengan surat At-Tahrim ya. Sebagaimana namanya ya, yaitu karena ayat ini diawali dengan apa? Dengan pengharaman ya. Itu memang surat ini diawali dengan apa? Dengan surat pengharaman ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya di dalam surat ini itu menegur Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nanti insya Allah akan kita bahas ya di di poin-poin berikutnya ya. Ini berkenaan dengan surat At-Tahrim ini ya. Ya. Dan di awal ayat Allah Subhanahu wa taala menegur nabi kita, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma halallahu laka. Wahai nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan untukmu ya. Nah, nanti akan kita bahas sedikit ya. Akan kita singgung sedikit maksud daripada ayat ini. Nah, lalu kemudian jamaah sekalian, yang mendasari turunnya ya surat At-Tahrim ini ya, kalau kita bicara tentang asbabun nuzulnya ya, itu adalah karena Rasulullah SAW ketika beliau menikahi ya ima beliau yaitu Maria Al-Qibtiyah. Ini perlu dipahami sekalian jamaah ya. Rasulullah SAW itu ya menikahi ada 9 wanita. Nah, yang 2 diantaranya itu adalah ima. Ima itu awalnya adalah budak wanita. Ya, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya mereka sehingga mereka termasuk ummahatul mukminin. Dan dari Maria Al-Qibtiyah ini akhirnya Rasulullah setelah lama ya, karena yang memberikan Rasulullah keturunan itu cuma 2 dari istri-istri beliau, yaitu pertama Khadijah ya bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha, dan yang kedua adalah Maria Al-Qibtiyah ya radhiyallahu taala anha, yang memberikan Rasulullah seorang putra bernama Ibrahim ya, yang juga meninggal dalam usia masih bayi. Nah, Nabi SAW ya disebutkan oleh para ulama ya, Nabi
ketika beliau menikah dengan Maria Al-Qibtiyah, maka beliau kemudian berkumpul dengan Maria Al-Qibtiyah di rumahnya Hafsah. Nah, ketika Hafsah sedang tidak berada di dalam rumahnya, kemudian yang namanya wanita, ya, beliau pun marah, ya. Hafsah radhiyallahu taala anha pun marah beliau. Marah kepada Rasulullah yang ketika itu suami beliau. Dan beliau akhirnya, dan ini ya jamaah sekalian, coba antum perhatikan ya. Kita menceritakan ini bukan dalam rangka untuk menjelekkan istri-istri Nabi, tidak. Jadi jangan pernah ada anggapan ya ini adalah kita menceritakan kejelekan istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sama sekali ya. Bahkan kita ingin menceritakan di sini tentang betapa istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah manusia biasa, wanita-wanita biasa. Ya, tapi Allah Subhanahu Wa Taala muliakan mereka. Ya. Nah, Hafsah radhiyallahu taala anha akhirnya pun curhat kepada ibunda Aisyah. Ya. Jadi Hafsah radhiyallahu taala anha akhirnya beliau curhat kepada ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, diceritakan oleh Hafsah. Lantas kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pun mengatakan bahwasanya ya, kalau begitu aku haramkan Maria untukku. Ya, aku haramkan Maria untukku. Nah, dari sini Allah ingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtagi mardhata azwajika. Wahai nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan dalam rangka untuk apa? Untuk mencari keridhaan istri-istrimu. Wallahu ya afuwur rahim. Padahal Allah itu maha pemaaf lagi maha penyayang. Ya. Nah, jadi ini sebab ayat ini turun. Ya. Terus kemudian jamaah sekalian, ya, di antara keunikan surat ini adalah, ya, surat ini dimulai dengan pemaparan contoh untuk istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebenarnya surat At-Tahrim ini berbicara isinya adalah pertama teguran untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua juga berisi nasihat dan juga tanbih, peringatan pula untuk istri-istri Nabi, khususnya Hafsah dan Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, jadi ini penting sekali untuk kita pahami. Lalu kemudian ya di sini Allah jadikan Hafsah dan Aisyah itu sebagai asbabun nuzul. Ya, maksudnya kejadian konflik ya antara keluarga Nabi dijadikan sebagai asbabun nuzul, ini sebagai contoh untuk kita kaum muslimin semuanya ya. Bahwasanya kita bisa mengambil pelajaran dari rumah tangganya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditutup oleh Allah dengan pemaparan 4 sosok wanita. Yang 2 adalah wanita terburuk, yang 2 berikutnya adalah wanita terbaik. Wanita terburuk adalah istrinya Nuh dan istrinya Lut. Wanita terbaik adalah istrinya Fir'aun dan Maryam bintu Imran. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah ya. Kita di malam hari ini tidak akan membahas tentang tafsir dari surat At-Tahrim ya, tapi kita insya Allah akan sedikit menyinggung ya nanti ya nanti antum semua ya, anda nanti bisa coba baca ya. Ini suratnya tidak panjang ya, jadi cuman di 1 lembar saja ya, 2 halaman Anda sudah akan selesai membaca surat ini, dan kalau perlu baca pula tafsirnya dari para ulama. Nah, surat At-Tahrim ini memiliki tema utama ya di dalam surat At-Tahrim. Yang pertama isinya adalah teguran Allah Azza wa Jalla untuk Rasulullah dan ampunan Allah untuk beliau. Ya. Gitu tadi, ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahalallahu laka tabtaghi mardata azwajika ya. Lalu kemudian juga ya di ayat yang kedua sampai kelima Allah Subhanahu wa taala itu menceritakan tentang masalah sumpahnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dan juga di situ ada ya pembicaraan rahasia. Nah, sehingga di sini ya intinya adalah bab tentang menyebarkan rahasia suami istri dan dampak buruknya, karena Nabi menceritakan suatu rahasia kepada Hafsah, Hafsah menyampaikan kepada Aisyah. Kemudian Allah beritakan hal ini melalui perantaraan Jibril,
bahwa ternyata Hafsah menceritakan rahasia yang disampaikan oleh Nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam. Terus kemudian di ayat yang ke-6, ini adalah visi ayat yang sering kita dengar dan insya Allah kita hafalkan. Yaitu tentang tanggung jawab seorang laki-laki terhadap keluarganya di dalam membimbing dan menjaga ya anak dan istrinya dari adzabun nar, dari siksa neraka, ya. Ketika Allah berfirman apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum narah. Kemudian di ayat yang ke-7 Allah berikan ancaman bagi orang-orang kafir, ya. Yaitu apa? Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadzirul yaum. Wahai orang-orang kafir, janganlah kamu beralasan hari ini, ya. Yaitu janganlah kamu cari-cari alasan pada hari ini. Kenapa? Innama tudzawna ma kuntum ta'malun. Karena sesungguhnya ya kamu akan dibalas sesuai dengan amal perbuatan kamu, ya. Baru kemudian di ayat ke-8 Allah berbicara tentang perintah untuk bertaubat. Dan perhatikan ketika Allah bicara tentang taubat, Allah biasanya akan mengiringi dengan balasannya. Ya, makanya Allah seru orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya taubat. Ya. Kenapa? Karena apabila kita bertaubat kepada Allah, asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum. Ya. Ya, mudah-mudahan Rabbmu akan menghilangkan, menghapuskan ya bagi kalian dosa-dosa kalian atau kesalahan-kesalahan kalian, ya, wa yudkhilakum jannatin, dan Allah akan masukkan kalian ke dalam surga. Tajri min tahtihal anhar, dan seterusnya. Kemudian di ayat ke-9, ya, Allah berbicara tentang apa? Allah berbicara tentang untuk memerangi dan memusuhi orang-orang kafir dan munafik. Ya ayuhan nabi, ya, jahidil kuffar wal munafikina, ya, waghlud alaihim. Wahai nabi, ya, perangilah orang kafir dan orang munafik dan bersikap keraslah dengan mereka. Ya. Lalu kemudian baru ayat ke-10 Allah berikan contoh. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lutin. Allah berikan contoh bagi orang-orang kafir tentang dua wanita, wanita Nuh dan istrinya Nuh dan istrinya Lut. Baru kemudian setelah itu di ayat ke-11 Allah memberikan perumpamaan lagi untuk lilladzina amanu. Tadi kalau yang tadi adalah lilladzina kafaru, ini untuk lilladzina amanu, untuk orang-orang beriman. Imra'at Fir'aun, istrinya Fir'aun. Idz qala rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah. Wahai Rabbku, bangunkan untukku rumah istana di surga. Doanya istrinya Fir'aun. Baru kemudian Allah tutup dengan Maryam ibnata Imran, putrinya Imran, seorang yang soleh, bukan nabi, bukan rasul, tapi pria yang soleh. Ya, allati ahsanat farjaha. Allah sebutkan wanita yang menjaga kesuciannya, kemaluannya. Ya, ini adalah tema-tema utama di dalam surat At-Tahrim. Taib. Jamaah sekalian rahiman wa rahimakumullah, ya. Jadi kalau bisa kita ambil intisarinya dari surat At-Tahrim ini adalah kita bisa mengambil pelajaran. Allah ketika menyebutkan dosa dan hukuman, Allah akan iringi dengan seruan untuk bertaubat, dan Allah sebutkan tentang rahmat Allah. Ya. Jadi ketika Allah sebutkan tentang dosa-dosa, hukuman-hukuman, biasanya Allah akan iringi dengan seruan-seruan untuk kembali kepada Allah, taubat kepada Allah. Lalu kemudian juga poin tentang sumpah yang diucapkan itu adalah wajib dipenuhi. Ya, karena apabila tidak dipenuhi, maka dia wajib membayar kafarat, ya, dari sumpah tersebut. Apa kafaratnya? Memberi makan 10 fakir miskin, atau memberi pakaian, atau memerdekakan budak apabila ada budak, atau puasa 3 hari. Dan juga ayat ini mengajarkan bolehnya di dalam keluarga itu ada ya sesuatu hal yang tidak diceritakan atau menyembunyikan sesuatu rahasia apabila ada hajatnya. Karena ini yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Ini bisa dilihat nanti di At-Tahrim ayat 3. Kemudian juga kalau kita perhatikan di ayat 5, ya, Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan peringatan untuk ya istri-istri Nabi, yaitu khususnya kepada Hafsah dan Aisyah radhiyallahu taala anhuma, ya. Yaitu apa? Yaitu Allah Subhanahu wa taala berikan ancaman tentang tolak, tentang cerai, ya. Ketika Allah mengatakan asa rabbuhu, ya, in itu apa namanya? Yatallaqunna an yubdilahu azwajan khairan minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin
Thayyibat ya wa abkara ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya ketika Nabi SAW menceraikan kalian, Allah akan gantikan dengan istri-istri yang lebih baik daripada kalian. Wanita yang muslimah, yang mukminah, yang taat ya, yang taibat, yang bertaubat, yang abidat ahli ibadah ya, saihat yang suka berpuasa, thayyibat wa abkara, baik janda ataupun masih perawan. Nah, jadi ada ancaman ya, ancaman tentang apa namanya? Cerai. Makanya ancaman terberat bagi wanita adalah ketika dia diceraikan oleh suaminya. Kemudian di antara kewajiban paling penting adalah menjaga keluarga dari neraka dengan mendidik dan membimbing mereka. Ini sebagaimana di dalam At-Tahrim ayat 6. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum narah. Dan kata Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu ketika menafsirkan wa ahlikum ay addibuhum wa allimuhum, yaitu dengan cara engkau mengajarkan adab, mentakdibnya dan mengajarkan ilmu. Ya. Baik, jamaah sekalian. Nah, sekarang kita masuk ke belajar dari istrinya Nabi Nuh dan Nabi Lut alaihi wassalam. Ya. Baik. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu ya, sesungguhnya namanya taujihatul Quran ya. Taujihat atau arahan-arahan Al-Qur'an ya, itu sejatinya mengangkat wanita dan ya wada'ahun ya, yaitu meletakkan mereka fi makanatil rafi'atin jiddan, yaitu di tempat yang sangat tinggi. Itu sejatinya Al-Qur'an ketika bicara wanita, wanita itu dimuliakan dan ditempatkan di tempat yang mulia, di tempat yang tinggi ya. Dan ini kalau kita bahas ya, banyak sekali ya ayat-ayat yang menunjukkan tentang pemuliaan Al-Qur'an terhadap wanita ya. Nah, namun ini bukan kesempatannya. Nah, namun kita insya Allah di malam ini kita akan lebih banyak menggali faidah dari 3 ayat terakhir dari surat At-Tahrim sebagaimana judul kajian kita. Wanita-wanita terbaik dan wanita-wanita terburuk. Nanti di ayat yang ke-10 kita akan bicara tentang 2 istri dari Nabi. 2 istri Nabi yang mulia. Yang Allah karuniakan kepada 2 wanita ini sebenarnya nikmat azimah, nikmat yang besar. Yaitu bisa menjadi 2 istri bagi orang-orang yang mulia. Ya. Tapi ternyata hal ini tidak menjadikan mereka sebagai wanita-wanita yang bersyukur kepada Allah. Bahkan menjadi wanita yang kufur. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Di dalam surat At-Tahrim ayat 10, kita perhatikan ya. Di dalam ayat ini Allah mengatakan ya. Ya. Daraballahu mathalan. Allah Subhanahu wa taala membuat permisalan ya. Perumpamaan lilladzina kafaru, bagi orang-orang kafir. Imra'atan Nuhin wa imra'atan Lutin. Yaitu tentang 2 sosok wanita. Wanita istrinya Nuh dan wanita istrinya Lut alaihi wassalam. Kanata tahta 'abdaini min 'ibadina salihin. Keduanya itu berada di bawah pengawasan dari 2 hamba kami yang saleh. Fakhanatahuma, tapi ternyata kedua wanita itu mengkhianati kedua suaminya. Falam yughniya anhuma minallahi syai'an. Maka suaminya itu enggak bisa membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Wakila, maka dikatakan kepada mereka nanti di hari kiamat, udkhulan nara ma'ad dakhilin. Masuklah kalian berdua ke neraka bersama dengan orang-orang yang masuk ke dalamnya. Baik. Jamaah sekalian, para aba, para ummahat ya, yang dimuliakan Allah. Sekarang mari kita pelajari. Mari kita renungkan, cermati ayat ini. Ya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dzaraballahu mathalan. Allah memberikan perumpamaan. Ya, Allah memberikan perumpamaan. Ya. Untuk apa? Untuk orang-orang kafir, lilladzina kafaru. Ya. Ini adalah metode tarbiyatu, ya, metode tarbiyah rabbaniyah. Metode yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Ya, yaitu dengan cara metode tamsil.
Ya, nanti akan kita bahas sedikit ya. Apa itu metode tamtsil? Yaitu metode ya, intinya adalah kita berusaha untuk takribu syai', mendekatkan sesuatu yang sifatnya abstrak, apa namanya? Ya ghairu malmus, ya, yang tidak bisa diindra, ya, menjadi seakan-akan melembus, menjadi seakan-akan itu konkret, ya. Jadi bisa diindra. Itu metode tamtsil, ya. Baik. Jamaah sekalian, ya, para abah dan para ummahat yang dimuliakan Allah, ya. Di dalam ayat ini, ayat ke-10 ini, Allah menyebut tentang dua sosok wanita, ya. Siapa itu? Ya, yaitu istrinya Nuh dan istrinya Lut, ya. Alaihi wassalam, ya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka sebagai contoh lilladzina kafaru, yaitu bagi orang-orang kafir. Kalau kita perhatikan di sini ada lam ya lilladzina. Lam pertama ini kata para ulama itu ya dulu alal illah, yaitu menunjukkan ilat atau sebab. Sebab kenapa Allah memberikan atau membuat perumpamaan ini. Allah membuat perumpamaan ini, permisalan ini adalah lantaran mereka orang-orang kafir. Jadi ini juga ditujukan untuk mereka orang-orang kafir. Siapa yang dijadikan perumpamaan? Imra'ata Nuhi wa imra'ata Lutin. Yaitu istrinya Nabi Nuh dan istrinya Lut. Ya. Nah. Jadi istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jalla itu nyaris tidak pernah menyebut nama wanita, kecuali satu, Maryam. Allah nggak pernah menyebut satupun nama wanita, kecuali hanya satu, Maryam. Semuanya Allah sebutkan kata imro'ah disandingkan dengan nama suaminya. Biasanya seperti itu. Ya. Imro'ata Imran. Imro'ata Fir'aun. Imro'ata Nuh. Imro'ata Lut. Ya. Ya. Atau juga disebut putri atau ibu, ya, kayak ibunya Musa, ya. Ummu Musa dan yang semisalnya. Artinya tidak disebutkan namanya, ya. Nah, jadi kata para ulama, apabila kata imro'ah diikuti dengan nama seseorang, itu artinya zaujan lahu, artinya adalah pasangannya, istrinya. Jadi ini istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut alaihissalam. Kita tahu bersama, Nabi Nuh adalah Rasul pertama. Ya, Rasul pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Di zaman beliau itu kesyirikan pertama kali terjadi. Ya. Nah, kalau kita baca di dalam buku-buku sirah, ya, kita tahu, ya, bahwasanya di zaman Nabi Nuh alaihissalam di situ ada sosok manusia-manusia soleh bernama Wad, Suwa, Ya'uq, apa namanya? Yaguth, Nasr. Ini adalah orang-orang saleh yang sangat dicintai oleh kaumnya. Lalu kemudian mereka wafat, meninggal dunia. Nah, singkatnya, orang-orang yang mencintai Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr, ya, itu mereka dalam keadaan nggak punya ilmu yang memadai. Datang syaitan membisiki mereka, ya, berusaha untuk memalingkan mereka. Dibisiki oleh syaitan, apakah kalian mencintai orang-orang tersebut, yaitu Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, dan Nasr? Mereka mengatakan, kami cinta dengan mereka. Tuh, buktikan dong cinta kalian. Akhirnya dihasut untuk membuat monumen, patung. Akhirnya mereka membuat patung monumen. Awalnya untuk mengenang. Kemudian muncul generasi berikutnya yang lebih jahil lagi. Ya, kemudian syaitan datang. Kemudian diingatkan, tahukah kalian kenapa bapak-bapak kalian membuat patung monumen ini? Adalah dalam rangka untuk dimuliakan, dihormati, dan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Akhirnya awalnya mereka kenang, kemudian akhirnya mereka pun tawaf di patung-patung tersebut. Itulah muncul kesyirikan pertama kali. Kemudian Allah utus Nabi Nuh alaihissalam untuk mengembalikan manusia kepada fitrahnya tauhid. Ya, jadi Nabi Nuh alaihissalam diperintah oleh Allah untuk mengembalikan manusia-manusia ini, ya, kepada tauhid. Di dalam Al-Baqarah ayat 213, ketika Allah berfirman, ya, kata Allah Azza wa Jalla, kana nasu ummatan wahidatan. Dahulunya manusia itu umat yang satu. Kata para ulama, artinya mereka adalah umat yang berada di atas tauhid. Tidak ada yang menyekutukan Allah. Artinya di zamannya Nabi Adam alaihissalam dan keturunan Adam, dan mungkin, ya, wallahu a'lam bishawab, termasuk Nabi Idris alaihissalam, ya, itu belum ada kesyirikan. Ya.
Kemudian baru di zamannya Nabi Nuh, umatnya Nabi Nuh, mereka melakukan kesyirikan pertama kali. Allah sebutkan ini. Kana nasu ummatan wahidatan. Dahulu manusia itu adalah umat yang satu. Kemudian ketika timbul kesyirikan, akhirnya menimbulkan perselisihan. Maka faba'atsallahu nabiyyina mubasysyirina wa mundzirin. Allah utus para nabi sebagai pembawa apa? Berita gembira dan sebagai pembawa peringatan. Ya, wa anzala ma'ahumul kitabah. Dan Allah juga turunkan kepada mereka para nabi itu kitab-kitab sucinya Allah bil haqqi dengan benar. Liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fihi. Ya, untuk memberikan keputusan atau memberikan hukuman di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Juga demikian, kita perhatikan di dalam surat Yunus ayat 19. Allah juga mengatakan wa ma kana nasu illa ummatan wahidatan fakhtalafu. Dahulunya manusia itu adalah umat yang satu. Ya, kemudian mereka berselisih gara-gara syirik. Jadi kesyirikan itu sejatinya membawa kepada perselisihan dan perpecahan. Tauhid sebagaimana namanya, tauhid itu malah mempersatukan. Dan makanya dikatakan Allah, dahulunya manusia ini umat yang satu, kemudian mereka berselisih gara-gara kesyirikan. Ya. Makanya Allah sebutkan, ya, walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum fi ma fihi yakhtalifun. Kalau tidaklah karena suatu ketetapan yang telah ada dari Rabbmu dahulu, pastilah telah diberi keputusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan tersebut. Ya, jadi intinya para ulama tafsir mengatakan dahulu ya umat ini adalah umat yang satu, kana nasu ummatan wahidatan, artinya berada di atas tauhid, berada di atas fitrah, kemudian mereka berselisih karena kesyirikan. Ya. Nah, juga ya Allah Subhanahu wa taala bersihkan ini semua orang-orang yang melakukan kesyirikan ini. Yaitu Allah turunkan ya badai, Allah turunkan banjir, air bah, tsunami. Allah bersihkan semuanya. Dan Allah selamatkan ya sebagian kecil dari makhluk-makhluk yang mengikuti Nabi Nuh alaihissalam. Jadi artinya jamaah sekalian, kita semua yang ada pada hari ini termasuk di antara keturunan dari orang-orang yang Allah selamatkan dari keturunannya Nabi Nuh alaihissalam. Tapi ternyata berjalannya waktu kembali manusia itu jatuh kepada keburukan-keburukan. Ya, jatuh kepada termasuk kesyirikan-kesyirikan. Juga demikian ketika di zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, bapaknya Azar termasuk dedengkot kesyirikan, ya. Ya. Dan juga di antara yang membawa ya ajaran paganisme ini ke Jaziratul Arab itu seorang yang bernama Amru bin Luhai, ya, Amru bin Luhai. Yang mana dia melakukan penggalian prasasti, ya, mencari monumen-monumen patung-patung tersebut. Kemudian prasasti-prasasti monumen-monumen yang bersejarah tersebut dibagikan ke sejumlah kaum. Akhirnya patung-patung tersebut dijadikan sebagai berhala-berhala mereka. Ya. Baik. Jemaah sekalian, ya. Allah Subhanahu wa taala itu memuliakan Nabi Nuh alaihissalam. Makanya Allah ceritakan tentang Nabi Nuh alaihissalam itu di dalam sejumlah surat. Ya. Nah, cuman karena kita bukan waktunya kita membahas Nabi Nuh alaihissalam, jadi antum bisa baca nanti tentang kisahnya Nabi Nuh. Ya, itu setidaknya ada di dalam ya, kalau nggak salah ada di dalam 9 atau 10 surat. Ya, di antaranya surat Nuh sebagaimana namanya. Silakan baca surat Nuh ayat 1 sampai 28. Kemudian juga Allah sebutkan lagi tentang kisah Nabi Nuh di dalam surat Al-A'raf, ya. Di dalam surat Al-A'raf ayat 59 sampai 64. Kemudian surat Yunus ayat 71 sampai 73. Kemudian surat Hud ayat 25 sampai 49. Kemudian Al-Anbiya 76 sampai 77. Al-Mu'minun 23 sampai 30. Kemudian Asy-Syu'ara 105 sampai 140. Al-Ankabut 14 sampai 15. As-Saffat 72 sampai 82 dan Al-Qamar 9 sampai 15. Itu menceritakan tentang kisahnya Nabi Nuh alaihissalam. Silakan dibaca. Kemudian sosok yang kedua adalah Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an itu sebanyak 27 kali di dalam Al-Qur'an, ya. Dan kaumnya, kaum Sodom, itu disebutkan oleh Allah sebanyak kalau tidak salah 10 kali di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Dan menariknya Nabi Lut alaihissalam
Beliau adalah hidup di generasinya Nabi Ibrahim dan beliau mengikuti syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau mengikuti syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena apa? Karena beliau adalah anak ponakannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Lut alaihissalam itu bapaknya disebutkan oleh para ulama ahli sejarah namanya Haran bin Azar. Azar bapaknya Ibrahim alaihissalam. Azar adalah bapaknya Ibrahim dan Haran ini adalah saudara kandungnya Nabi Ibrahim alaihissalam, melahirkan Lut alaihissalam. Jadi Lut adalah ponakannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya di dalam Al-Quran juga disebutkan ketika ada malaikat datang ke Nabi Ibrahim alaihissalam, malaikat-malaikat ini dia menyampaikan bahwasanya dia akan menghancurkan kaumnya Nabi Lut, dia akan menghancurkan kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Lalu kemudian Nabi Ibrahim dan istrinya yaitu Sarah sempat mengkhawatirkan tentang kondisinya Nabi Lut Karena apa? Karena Nabi Lut adalah keluarga mereka. Nabi Lut adalah keluarga mereka. Jadi Nabi Lut adalah orang yang beriman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan beliau domisilinya di suatu wilayah di Urdun, di Yordania. Wilayah itu disebut dengan kota atau negeri Sadum namanya, atau dikenal dengan Sodom. Makanya perbuatan mereka disebut dengan perbuatan, mohon maaf, sodomi Taib. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berbicara tentang istri-istrinya mereka di dalam surat At-Tahrim ini sebagaimana tadi sudah disebutkan bahwasanya surat ini turun berkenaan dengan yaitu dengan asbabun nuzulnya adalah karena dua wanita yang mulia, Ummahatul Mukminin, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana Allah sebutkan mereka memang manusia biasa, enggak lepas dari salah, dari alpa, dari kecemburuan, dari kemarahan, namanya manusia. Makanya surat ini Allah Azza wa Jalla menegur Nabi kita dan menegur juga istri-istri Nabi. Allah Subhanahu wa taala itu di dalam Al-Qur'an sebagaimana disebutkan oleh para ulama menegur Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam di dalam 7 ayat. Di antaranya pertama surat At-Tahrim ini ayat pertama. Kemudian Al-Kahfi ayat ke-6. Kemudian surat Yunus ayat 99. Surat Fatir ayat ke-8. Surat Hud ayat 12. Surat Asy-Syu'ara ayat 3 dan surat Abasa ayat 1 sampai 2. Ketika Ibnu Ummi Maktum datang menemui Rasulullah dan ketika itu Nabi sedang bertemu dengan pembesar-pembesar Quraisy, Nabi memalingkan wajahnya. Kalau ada yang nanya, loh bukankah Rasulullah itu maksum? Kenapa kok Nabi melakukan salah? Nah, ini menunjukkan bahwasanya Nabi kita manusia biasa. Nabi kita adalah hamba, manusia. Dan kita kalau baca Al-Quranul Karim, kita akan dapati para Nabi dan Rasul juga melakukan kesalahan. Tapi kelebihan mereka, keistimewaan mereka, Allah Azza wa Jalla jadikan mereka maksum, yaitu dengan cara Allah ingatkan langsung ketika mereka salah. Ketika mereka keliru, langsung diingatkan oleh Allah. Ketika mereka jatuh kepada kesalahan, langsung diingatkan oleh Allah. Nabi Adam alaihissalam, bapak kita juga melakukan kesalahan. Tapi mereka langsung diingatkan oleh Allah dan langsung bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Pelajarannya yang paling besar jamaah sekalian, ini menunjukkan bahwasannya kesempurnaan itu adalah milik Allah. Dan ini juga mengajarkan kita nggak boleh terlalu mengkultuskan Rasulullah. Kita wajib mencintai Nabi, melebihi dari semua manusia yang ada di muka bumi ini. Tapi kita nggak boleh mengkultuskan dan mensifati beliau dengan sifat-sifat yang berlebihan. Seperti Nabi bisa memberikan manfaat dan madarat, Nabi bisa memenuhi doa kita, atau kita berikan sifat-sifat ketuhanan, Nabi mengetahui perkara gaib. Enggak. Karena beliau adalah manusia biasa. Beliau adalah manusia biasa. Nah, baik. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat At-Tahrim ayat ke-10 ini Allah Subhanahu wa taala dzaraballahu mathalan, memberikan tamtsil. Tamtsil adalah salah satu metode rabbani, metode ilahi, metode Allah.
Yang mana metode ini manfaatnya adalah untuk takribul faham, lebih mendekatkan pemahaman. Dan Allah seringkali mempergunakan metode-metode tamsil ini, ya. Bahkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 26, Allah mengatakan, "Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha." Coba perhatikan. Surat Al-Baqarah ayat 26. Sesungguhnya Allah la yastahi, Allah enggak malu an yadriba mathalan, membuat perumpamaan atau permisalan. Ya. Allah enggak malu untuk membuat permisalan. Ya, ma dan masih banyak ayat-ayat yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala ketika ya berfirman mempergunakan metode ini. Nabi kita juga sama. Sering mempergunakan metode tamtsil. Luqman alaihissalam juga mempergunakan metode ini di dalam mendidik anaknya. Ya. Karena ini termasuk metode pendidikan yang efektif. Ya. Karena memberikan misal, ya, kan sesuatu dengan cara tasbih, dengan cara penyerupaan, ya, dan juga bayanu wajhi tasbih, juga penjelasan bentuk penyerupaannya, ya. Jadi artinya ada sesuatu, ya, kita lihat mana itu yang digunakan. Nah, makanya Al-Hafidz Ibnu Qayyim, ya, semoga Allah merahmati beliau, ketika beliau menerangkan tentang metode amsal ini, ya, beliau mengatakan bahwasanya metode amsal atau misal itu adalah menyerupakan sesuatu dengan sesuatu, ya, yang mirip atau sama hukumnya, atau mendekatkan sesuatu yang bersifat abstrak dengan sesuatu yang konkret yang bisa diindra, ya. Nah, supaya orang din As-Suyuti rahimahullah, ya, ketika menerangkan tentang metode amsal, misal, beliau mendeskripsikan makna yang abstrak, ya. Maksudnya misal itu adalah deskripsi dari makna yang abstrak
Alhamdulillah, tafadhol Ustaz, istamir. Mikrofonnya Ustaz bisa dinyalakan, Afwan. Afwan Ustaz, mikrofonnya bisa dinyalakan buat Ustaz karena belum terdengar dari kita. Ya, baik ya. Afwan, sebelumnya barusan connected tadi ya. Jaringan internet barusan putus tadi dan ini alhamdulillah bisa terkoneksi lagi ya. Thayyib ya. Baik, kita sampai di pembahasan al-mathal tadi ya. Ya. Baik ya. Jadi metode pemberian al-mathal, misal itu adalah metode Qur'aniyah dan juga metode yang digunakan oleh Rasulullah. Kalau kita perhatikan metode misal atau masal ini ada dua macam. Ada metode tasrih, yaitu metode yang jelas, artinya benar-benar mempergunakan lafaz tamtsil, dan ada metode ya misal yang kamin. Kamin artinya tidak disebutkan dengan jelas lafaz tamtsil. Ya. Nah, di antara contoh dari metode tamtsil yang tasrih ya di antaranya itu tadi surat At-Tahrim ini yang kita bahas. Atau juga di dalam surat misalnya Al-Baqarah ayat 17 ya. Ketika Allah berfirman mathaluhum kamathalil ladzi istau qada naran ya falamma adaa'at ma haulahu nadhahaballahu binurihim ya. Jadi mathalahum kamathalil ladzi istau qada naran ya. Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api ya. Jadi ini dengan metode tasrih. Ada juga metode kamin ya. Metode kamin disebutkan dengan jelas lafaz tamtsil ya. Seperti misalnya contohnya firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Taubah ya, ayat 9 misalnya Allah mengatakan faman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi ya wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala syafa jurfin harin fanhara bihi fi nari jahannam. Ya, apakah sama? Ya, orang-orang yang mendirikan masjidnya di atas dasar takwa kepada Allah dan atas dasar mencari keridhaan Allah, ya, itu yang baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh lalu bangunannya itu jatuh sama-sama dengannya ke neraka jahanam. Ya. Baik. Jamaah sekalian, rahimani rahimakumullah ya. Ya, ini adalah salah satu metode tarbiyah ya, metode pendidikan ya dengan cara masal ya. Lalu lilladzina kafaru, yaitu untuk orang-orang kafir ya. Nah, jadi di sini ya perlu kita ketahui orang-orang musyrikin Quraisy dahulu mereka pernah ya membuat guyonan, membuat istihza ya, membuat lelucon dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di antara orang musyrik ya, orang-orang Quraisy itu adalah orang-orang yang dekat dengan Rasulullah. Ya. Nah, jadi ada di antara mereka yang mengatakan ya, yakfina anna Muhammadan minna wa bina fayastasfa'u lana. Ya. Kata mereka, yakfina anna Muhammadan minna. Cukuplah Muhammad itu adalah termasuk dari kita. Wa bina, dan juga dengan kita Nabi Muhammad itu akan memberikan syafaat untuk kita. Nah, makanya di dalam ayat ini Allah bantah. Artinya syafaat Nabi tidak berguna bagi orang-orang kafir meskipun itu adalah saudara dekatnya Nabi. Sebagaimana paman Nabi. Ya, paman Nabi siapa? Abu Lahab. Ya, alaihi laknatullah. Ya, ataupun juga paman beliau yang beliau cintai, Abu Talib, yang wafatnya dalam keadaan musyrik. Ya, ini sebagaimana tidak bermanfaat pula syafaatnya Nuh dan Lut kepada istri-istri dan juga ya anaknya. Nah,
Oleh karena itu ya salah seorang ulama salaf ketika menafsirkan ayat ini yaitu daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lutin ini ini kanata tahta abdaini min ibadina salihin ya. Itu kata beliau hadza mathalun permisalan ini daraballahu Allah berikan, Allah contohkan untuk apa? Liyuhadziru bihi Hafsa wa Aisyah hina tadhaharata ala Rasulillah. Ini dalam rangka untuk mengingatkan Hafsa dan Aisyah ketika keduanya itu sedang menyusahkan Nabi SAW. Thumma dharaba lahuma mathalan bi imra'atin Fir'aun wa Maryam ibnata Imran targhiban fit tamassuki bi ta'ah. Kemudian Allah berikan juga perumpamaan untuk mereka, untuk Ibunda Aisyah dan Ibunda Hafsah, tentang kisahnya istri Fir'aun dan Maryam sebagai bentuk targhib, sebagai bentuk motivasi, penghasung mereka agar mereka at-tamassuk bi ta'ah, agar mereka berpegang dengan ketaatan. Demikian pula Al-Imam Muqatil rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini beliau menafsirkan la takuna bimanzilati imra'atan Nuh wa imra'atan Lut fil ma'siyah. Ya Allah berfirman kepada Aisyah dan Hafsah, janganlah kalian berdua itu seperti kondisinya istrinya Nuh dan Lut di dalam kemaksiatan. Wa kuna bimanzilati imra'ati Fir'aun wa Maryam. Dan hendaknya kalian berdua menempati kedudukan seperti kedudukan istrinya Fir'aun dan Maryam, yang mana mereka adalah wanita terbaik. Apa pelajarannya? Pelajarannya adalah yaitu ketika Allah menyebutkan fakhanatahuma yaitu keduanya itu mengkhianati Nabi Nuh dan Nabi Lut. Nanti akan kita bahas ini maksudnya khianat di sini apa? Falam yughni anhuma minallahi syai'ah. Dan apa? Dan Nabi Nuh dan Nabi Lut tidak bisa memberikan mereka bantuan sedikit pun. Jadi apa? Jadi pelajarannya di sini adalah nasab, kedekatan, hubungan kekerabatan tidak berguna. Gak ada manfaatnya. Tapi yang menjadi mi'yar, yang menjadi standar an-najat, keselamatan adalah iman dan amal saleh. Coba jamaah sekalian, para abah dan para ummahat, kita perhatikan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam, siapa bapaknya? Azar. Bapaknya adalah seorang dedengkot pembesar kemusyrikan dan tidak segan-segan untuk membunuh putranya sendiri. Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam itu beliau pernah berusaha untuk memohonkan ampun untuk bapaknya Azar. Tetap berbuat baik dengan bapaknya Azar. Sebagaimana Allah abadikan dalam surat At-Taubah ayat 114. Surat At-Taubah ayat 114. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'adaha iyyahu. Dan istighfar atau permohonan ampunnya Ibrahim alaihissalam kepada Allah untuk bapaknya tidak lain adalah karena suatu janji yang telah diikrarkan kepada bapaknya. Karena Ibrahim pernah mengatakan, wahai abati, wahai ayahanda, aku akan memohonkan ampun untukmu. Tapi kata Allah, falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah, yaitu ketika bapaknya itu tampak bahwasanya bapaknya adalah musuh Allah, apa yang dilakukan oleh Ibrahim? Ibrahim tabarra'a minhu. Bara', berlepas diri dari bapaknya. Kemudian Allah memuji Nabi Ibrahim, inna Ibrahima la'awwahun halim. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah seorang yang lembut hatinya lagi penyantun. Pengen memohonkan ampunan, tapi tahu bapaknya ini musuh Allah, nggak mungkin akan diampuni Allah. Akhirnya beliau pun berlepas diri dari bapaknya, padahal itu bapaknya. Lihat pula Nabi Nuh alaihissalam. Ketika di akhir hayat Nabi Nuh tetap berusaha mendakwai anaknya, ya bunayya irkab ma'ana wa la takun ma'al kafirin. Wahai ananda, ayo naik bersama kami di atas perahu ini. Janganlah kamu bersama orang-orang kafir. Tapi anaknya tetap membangkang.
Akhirnya anaknya tewas, diterjang air bah. Apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh? Beliau mengadu kepada Allah. Allah abadikan ya di surat Nuh ayat 45. Ya, yaitu di lanjutan kisah Nabi Nuh tadi, ya, yaitu apa? Wa nada Nuhun rabbahu faqala. Ya, Nabi Nuh pun berseru kepada Rabbnya sembari berkata berdoa, Inna bani min ahli. Ya Allah, inna ibni min ahli. Sesungguhnya putraku itu termasuk keluargaku. Wa inna wa'dakal haqqu, dan janjimu itu adalah benar. Ya. Wa anta ahkamul hakimin, dan engkau adalah hakim yang paling adil. Apa jawaban Allah ketika mendengarkan doanya Nabi Nuh alaihissalam seperti ini? Ya, di dalam ayat 46 Allah menjawab, qala ya Nuhu innahu laisa min ahlika. Wahai Nuh, sesungguhnya dia anakmu itu bukanlah termasuk keluargamu. Perhatikan. Innahu laisa min ahlika, tidak termasuk keluargamu. Innahu amalun ghairu salihin. Sesungguhnya dia itu adalah amal yang tidak saleh. Ya. Perbuatan yang tidak saleh, yang tidak baik. Fala tas'alni ma laisa laka bihi ilmun. Janganlah engkau meminta kepadaku yang kamu enggak memiliki pengetahuan tentangnya. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Sesungguhnya aku memperingatkan kamu, wahai Nuh, supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang jahilin, orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Jawaban Nabi Nuh ini membuat Nabi Nuh sadar. Nih perhatikan, Allah menegur Nabi Nuh. Kemudian Nabi Nuh pun langsung tersadar. Langsung bertaubat kepada Allah. Qala. Beliau berkata apa? Rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laisa li bihi ilmun. Ya, beliau menjawab dengan Rabbi, wahai Rabbku, inni a'udzubika. Aku berlindung kepadamu ya Allah. An as'aluka ma laisa li bihi ilmun. Dari meminta kepadamu yang aku enggak punya ilmu tentangnya. Wa illa taghfirli wa tarhamni akun minal khasirin. Ya Allah, kalau engkau tidak memberi ampun kepadaku dan tidak menyayangiku, maka aku termasuk orang-orang yang merugi. Ya. Kita lihat pula ya jemaah sekalian, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, ya. Nabi kita yang kita sayangi, Nabi Muhammad SAW. Ya, sebagaimana yang dikisahkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, beliau menceritakan ya bahwasanya Nabi SAW zara qabra ummihi, mengunjungi makam ibunya. Fabaka, kemudian beliau menangis. Bukan cuma menitikkan air mata, beliau menangis, mencucurkan air mata. Wa abka man haulahu, dan menyebabkan sahabat-sahabat yang menyertai beliau pun turut bercucuran air mata. Kemudian apa kata Nabi SAW? Beliau mengatakan, ista'dzantu rabbi fi an astaghfira laha falam yu'dzan li. Aku minta izin kepada Allah agar Allah sudi, ya, agar Allah sudi untuk mengizinkan aku agar aku bisa memintakan ampunan untuk bundaku. Falam yu'dzan li. Tapi Allah tidak memperkenankan. Artinya tidak memperbolehkan untuk mendoakan seorang musyrik. Ya. Kemudian aku pun meminta izin kepada Allah fi an azura qabraha, agar aku bisa mengunjungi, menziarahi kuburannya. Fa'udhina li, maka aku pun diizinkan. Kemudian kata Nabi, apa namanya? Fazurul kubura fa innaha ya tudzakirul maut. Ya, maka kunjungilah kuburan karena kuburan itu mengingatkan kematian. Ya. Demikian pula Allah sebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 113, maka lin nabi wal ladzina amanu kaum kerabatnya, sesudah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. Ya. Nah, oleh karenanya makanya di sini Allah jadikan istri Nabi Nuh dan Lut sebagai permisalan dan contoh. Padahal kanata tahta abdaini min ibadina salihin. Padahal keduanya itu berada di bawah pengawasan hamba-hambanya Allah yang saleh, yaitu di bawah pengawasan Nabi dan Rasul. Ya. Kata para ulama, padahal mereka istri itu ya
adalah orang yang memiliki suhbah, membersamai, ya, naharan wa lailan. Seharusnya loh ya, siang dan malam. Makan bersama, tidur bersama, ya, artinya memiliki kebersamaan. Idealnya seperti itu, ya. Makanya dikatakan Allah kana tahta abdaini min ibadina salihin. Ya. Keduanya itu, ya, adalah berada di berada di bawah pengawasan min ibadina salihaini, yaitu dari dua hamba kami yang saleh. Ya, istrinya Nabi Nuh namanya Wailah menurut sebagian ulama. Istrinya Nabi Lut namanya Wahilah. Ya. Kana tahta abdaini. Dan kata tahta di sini majazun fi makna siyana wal ismah, adalah sebagai bentuk majaz dari makna asyana wal ismah, yaitu sebagai bentuk pengawasan, perlindungan. Artinya mereka berada di rumahnya orang-orang yang soleh ini mendapatkan pengawasan dan perlindungan. Min ibadina salihaini, dari dua hamba kita yang saleh, Nabi Nuh dan Nabi Lut, ya. Ya. Kalau kita perhatikan Nabi Nuh dan Nabi Lut itu adalah nabi. Bahkan Nabi Nuh adalah rasul. Nabi dan rasul lebih khusus daripada orang-orang saleh. Karena kita tahu, ya, orang-orang saleh belum tentu nabi dan rasul. Tapi nabi dan rasul sudah pasti saleh. Pasti, ya. Sedangkan orang-orang saleh belum tentu nabi dan rasul. Artinya di sini Allah menggunakan kata lebih umum. Ya, keduanya termasuk hamba kami yang saleh. Karena kesolehan itu bisa diberikan kepada nabi dan rasul dan juga kepada selain nabi dan rasul. Sehingga ini bisa menjadi peringatan bagi para wanita-wanita muslimah. Ketika Anda diberikan karunia oleh Allah suami-suami yang saleh, tapi Anda tidak, ya, menaatinya di dalam kebaikan, Anda tidak bersyukur kepada Allah, maka Anda serupa dengan kedua wanita ini, istrinya Nuh dan istrinya Lut. Ya. Makanya Allah sebutkan setelahnya, fakhanatahuma, keduanya berkhianat, mengkhianati suaminya. Tapi kata para ulama di dalam hal diniyah, bukan fahisyah. Di dalam hal agama dan iman. Khianatnya di dalam hal agama dan iman. Artinya mereka tidak membenarkan nubuah, tidak membenarkan kenabian dan risalah suaminya. Dan mereka tidak pula mengimani Allah. Ya, mereka kafir, sehingga tidaklah berguna, ya, kedekatan mereka dengan suami-suaminya yang saleh tersebut. Meskipun mereka labelnya adalah istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi dan Rasul, tapi karena mereka kufur, nggak berguna itu semua. Ya, makanya para ulama mengatakan arti mengkhianati di sini bukanlah di dalam perkara fahisyah seperti selingkuh ataupun zina, tidak. Karena istri Nabi, meskipun mereka kafir, mereka tetap terjaga dari perbuatan fahisyah. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk penjagaan atas hormatul anbiya, kehormatan para nabi. Dan ini sebagaimana disebutkan oleh, ya, sahabat Nabi yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, terjemahanul Quran. Ya, beliau mengatakan ma baghat imra'ah, ya, ma baghat imra'atu nabi qat. Ya, tidak ada istri satupun istri Nabi itu yang berbuat baghah, yang berbuat keji, yang berbuat fahisyah, tidak ada. Innama kanat khiyanatahuma fid din. Ya, hanya saja khianatnya dari istrinya Nuh dan istrinya Lut ini adalah di dalam urusan agamanya. Makanya dikatakan oleh para ulama, istrinya Nabi Nuh itu suka membantah, suka ngeyel, suka namimah, bahkan suka mengejek suaminya. Bahkan istrinya Nabi Nuh dikatakan oleh para ulama, dia mengejek suaminya majnun. Suaminya dikatakan orang yang majnun, orang yang sinting. Waliyadzubillah. Dan ketika ada orang yang datang kepada suaminya, diperingatkan untuk menjauh, karena suaminya adalah orang yang sinting, orang yang majnun. Dan kalau suaminya itu mengajarkan kebaikan, dilaporkan kepada penguasa. Ini istrinya Nabi Nuh alaihissalam. Istrinya Nabi Lut juga sama. Wanita yang suka namimah, suka menggunjing, dan suka menceritakan aib yang ada di dalam rumahnya kepada kaum Sodom saat itu. Ya. Dan apabila ada tamunya Nabi Lut alaihissalam, laki-laki yang tampan, maka istrinya Nabi Lut ini yang akan membongkar, akan menceritakan kepada kaumnya. Dengan cara apa?
Kalau malam hari dia nyalakan lampu. Kalau siang hari ini sebagaimana disebutkan oleh para ulama ahli tafsir, siang hari beliau akan membakar sesuatu untuk supaya menandakan ada asap. Nah, jadi khianatnya mereka ini bukan dalam urusan zina, bukan. Atau perselingkuhan, bukan. Tapi di dalam urusan agama. Mereka kafir. Dalam urusan akhlak, ya. Tapi bukan urusan perzinahan. Fahisyah, tidak. Ya. Falam yughniya anhuma minallahi syai'an. Kedua suaminya itu, Nabi Lut dan Nabi Nuh, tidak bisa membantu mereka. Enggak bermanfaat sedikit pun bantuan mereka. Kita tahu Nabi Nuh dan Nabi Lut adalah Nabi dan Rasul. Manusia istimewa, manusia pilihan Allah. Tapi mereka nggak bisa apa-apa lagi. Kenapa? Hidayah di tangan Allah. Kedekatan istri mereka tidaklah bisa membuat mereka menolong istrinya. Ini pelajaran besar bagi orang-orang kafir. Meskipun mereka mengklaim bahwasanya mereka dekat dengan orang terbaik di muka bumi ini, selama mereka kafir, selama mereka membangkang dari Allah, maka mereka tidak akan terpalingkan dari ancaman dan siksa Allah. Tidaklah berguna kedekatan mereka. Meskipun mereka dulu orang-orang musyrikin Quraisy, mereka adalah orang-orang yang senang untuk menghidupkan haji, tapi hajinya adalah haji kesyirikan ketika itu. Ya, jadi tidaklah bermanfaat ketika mereka misalnya mendekati Baitullah Haram, memakmurkan Baitullah, memberikan minum kepada jamaah haji. Tapi ketika mereka masih musyrik, kufur dari Allah, ini semua tidak akan memalingkan murka Allah selama mereka masih kafir. Jadi pelajarannya adalah alaqatu zaujiyah, hubungan pernikahan la tanfa'u syai'an ma'al kufri. Tidak akan bisa memberikan manfaat sedikit pun apabila diiringi dengan kekafiran. Ya. Coba kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari di mana ketika itu tidak lagi bermanfaat harta, tidak pula anak-anak. Juga Allah mengatakan yauma yafirrul mar'u min akhi, hari ketika seorang itu menjauh dari saudaranya, wa ummihi wa abi, dari ibu dan bapaknya. Ya. Wa sahibatihi wa bani, dan juga lari dari istri dan anaknya. Dari ayah dan ibunya, dari ibu dan ayahnya, dan juga dari istri dan anaknya. Kenapa? Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Setiap orang ketika itu mereka dalam keadaan masyghul, ya, dengan urusan masing-masing. Juga demikian kita perhatikan di dalam surat Luqman ayat ke-33, ya ayuhan nas ittaqu ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'an. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabbmu dan takutlah dengan hari di mana seorang bapak enggak bisa menolong anaknya dan seorang anak juga enggak bisa menolong bapaknya sedikit pun. Ya. Ini kita perlu perhatikan jemaah sekalian. Inna wa'dallahi haqqun. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Ya. Itu surat Luqman ayat 33. Juga demikian dalam hadis riwayat Imam Muslim ketika Allah berfirman, ya, mengingatkan nabi kita, wa anzir ashiratakal aqrabin, ya, dan peringatkanlah keluarga-keluarga dekatmu. Ya. Ibunda Aisyah menceritakan Nabi naik di atas bukit Sofa, kemudian beliau berseru, ya, ya Bani Abdul Muthalib, ya Bani Abdi Manaf, ya. Disebut semua kabilah-kabilah yang ada hubungan dengan Nabi. Dan Nabi juga menyebut ya Fatimah bintu Muhammad, ya Safiyah binti Abdul Muthalib, ya. Ya, itu diseru semuanya. Kemudian Nabi mengatakan la amliku lakum minallahi syai'an. Ya, aku enggak memiliki kemampuan atas diri kalian sedikit pun, ya. Artinya Nabi enggak bisa membantu apa-apa, ya, apabila mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya. Nah, karena kenapa? Kullu nafsin bima kasabat rahina. Ya, karena setiap diri itu, ya, dia akan menanggung apa yang dia lakukan masing-masing. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian,
ketika Nabi bersabda, "Waman batta'a bihi amaluhu," ya, lam yusri bihi nasabuh, ya. Siapa yang lambat amalnya maka tidak bisa dipercepat dengan nasabnya. Kata Al-Hafidz ya Ibnu Rajab Al-Hambali ketika menjelaskan makna ini, ya, hadis ini adalah hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam Arba'in Nawawinya, hadis ke-36, ay ma'nahu annal amal huwa alladhi la yablughu bil 'abdi darajatil akhirah, ya. Maknanya adalah amalan yang dapat menghantarkan seorang meraih ketinggian derajat di akhirat, sebagaimana firman Allah, walikulli darajatun mimma amilu, dan masing-masing orang memperoleh derajat sesuai dengan apa yang dikerjakannya, ya. Oleh karena itu makanya faman abta'a bihi amaluhu, ya, an yublagha bihil manazil al-'aliyata 'inda Allah taala. Siapa yang lambat dalam beramal untuk meraih kedudukan yang tinggi di sisi Allah taala, maka ya lam yusri bihi nasabu, enggak akan dipercepat oleh nasabnya. Ya, sehingga dia bisa sampai kepada kedudukan tersebut. Ya, artinya apa? Nasab itu tidak memberikan manfaat apapun. Ya, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 101, ya. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. Apabila sangkakala ditiup, maka tidak ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak pula mereka saling bertanya-tanya. Ya. Nah, jadi inilah pentingnya jamaah sekalian. Lalu kemudian, ya, wakila udkhulan nara ma'ad dakhilin. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dikatakan kepada kedua wanita tadi, masuklah ke neraka bersama dengan orang-orang yang masuk ke dalamnya. Sekiranya Allah katakan, ya, yaitu idkhilan nar, masuklah kalian ke neraka, cukup. Tapi kenapa kalau Allah sebutkan ma'ad dakhilin? Ya, Allah tambah lagi dengan ma'ad dakhilin, masuklah kalian ke neraka bersama dengan orang-orang yang masuk ke dalamnya. Ini kata para ulama membuahkan faidah musawatihima fil adabi li ghairihima. Ya, ini artinya mereka akan disamakan azabnya dengan selain mereka, ya, meskipun orang-orang kufur lainnya itu mereka bukanlah istri Nabi, bukanlah istri Rasul, bukanlah istri ulama, ya, ataupun bukanlah istri dari orang-orang yang istimewa, disamakan, ya, nggak ada bedanya, ya, jadi nggak ada bedanya. Jamaah sekalian, kalau kita bicara tentang istrinya Nabi Nuh, ya, itu Allah Subhanahu wa taala seringkali menyebutkan tentang istrinya Nabi Nuh itu dengan sebutan illa man sabaqa alaihil qaul. Illa man sabaqa alaihil qaul. Coba antum buka surat Hud ayat 40, ya. Ketika Allah Azza wa Jalla menceritakan tentang istrinya Nabi Nuh, ya, hatta idza jaa amruna wa farat tanur, ya, hingga apabila perintah kami datang dan dapur itu sudah memancarkan air, artinya air bah sudah mulai datang. Qulna ihmil fiha min kulli zawjaini itsnaini, ya, wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqaul wa man amana wa ma amana ma'ahu illa qalil. Ya, jadi ketika perintah kami datang dan dapur itu sudah memancarkan air, maka Allah berfirman, ya, isilah bahteramu itu dari masing-masing binatang sepasang, ada jantan dan betina, dan keluargamu kecuali, ya, illa man sabaqa alaihil qaul, kata Allah, kecuali orang yang telah terdahulu ditetapkan untuknya, maksudnya istrinya, ya, dan muatkan pula orang-orang yang beriman, dan Allah mengatakan wa ma amana ma'ahu illa qalil, dan tidaklah beriman bersama Nabi Nuh kecuali sedikit. Artinya ternyata kuantitas itu bukanlah jaminan, ya. Karena Nabi Nuh alaihissalam dakwah 950 tahun siang dan malam, yang mengikuti beliau cuma sedikit. Bahkan termasuk istrinya pun juga tidak beriman. Dan Allah tidak menyebutkan namanya, tidak menyebutkan, ya, sebagaimana ya Allah sebutkan di sini sebagai istri Nuh, tapi Allah sebutkan di sini yaitu apa? Illa man sabaqa alaihil qaul. Lihat pula di dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-27, ya. Nah, kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, yang dimaksud dengan illa man sabaqa alaihil qaul adalah, ya, mereka adalah orang-orang yang lam yu'minu bihi min ahlihi, ya, yaitu orang-orang yang tidak beriman dari keluarganya, yaitu baik anak ataupun istrinya. Adapun Nabi Lut alaihissalam, Allah sebutkan, ya, di dalam 4 surat Allah sebutkan minal apa? Ghabirin, ya.
Allah sebutkan istrinya Nabi Lut sebagai minal ghabirin, ya, minal ghabirin. Sebagaimana dalam surat Al-A'raf ayat 83, ya. Allah ketika berfirman, "Fa'anjaynahu wa ahlahu illa imra'atahu kanat minal ghabirin." Kemudian kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali istrinya. Kanat minal ghabirin. Dia termasuk orang-orang yang tertinggal, artinya orang-orang yang dibinasakan. Allah sebutkan pula dalam surat Al-Hijr ayat 80, An-Naml 57 dan Al-Ankabut ayat ke-32. Baik, jamaah sekalian ya. Baik ya, ini sudah 24:4 ya. Nah, sekarang muqabil ya, sebaliknya ya, Allah di dua ayat yang terakhir Allah sebutkan dua wanita yang istimewa. Makanya ini kita bisa belajar dari istrinya Fir'aun dan Maryam, ya, alaihi wassalam, ya. Kalau kita perhatikan dalam surat At-Tahrim ayat 11, Allah berfirman, "Wa dharaballahu mathalan." Allah memberikan perumpamaan. Allah menjadikan perumpamaan lilladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman. Kalau tadi lilladzina kafaru, sekarang lilladzina amanu. Perumpamaan bagi orang-orang beriman. Kalau tadi buat orang-orang kafir, ya. Allah berikan perumpamaan supaya orang-orang kafir itu mereka mau apa? Mau merenung dan mau berpikir, ya. Karena mereka ketika berbuat kelakar dengan Nabi, mereka mengatakan bahwasanya kami adalah orang yang dekat dengan Muhammad dan Muhammad bisa menolong kami. Allah bantah itu semua. Nah, di ayat ini ya, setelah tadi Allah Azza wa Jalla sebutkan bahwasanya kedekatan padahal itu seorang istri dengan dua nabi yang mulia itu nggak bisa memberikan manfaat, maka Allah berikan sekarang tentang sosok wanita yang berbeda lagi. Bahkan kalau tadi mereka berada di bawah pengasuhan atau maksud saya berada di bawah pengawasan ya dari hamba-hamba Allah yang soleh, sekarang dari manusia yang paling pongah, congkak, sombong di muka bumi. Makanya Allah berikan permisalan lilladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman. Nah, istrinya Fir'aun, Asiyah binti Muzahim, idh qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah. Ketika dia berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, ya Rabb, ibni li 'indaka baitan, ya. Bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu, fil jannah, di dalam surga. Ya. Wa najjini min fir'auna wa amalihi, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya yang keji, yang buruk, yang rusak. Beliau meminta pertolongan kepada Allah, selamatkan aku dari Fir'aun dan perbuatannya. Ya, wa najjini minal qaumil zalimin, dan selamatkanlah aku dari kaumnya yang zalim. Ya, insyaallah ayat ini akan kita bahas. Cuman kita lanjutkan sedikit ya, supaya kita bisa langsung membahas dua sosok wanita di sini. Ya. Kemudian yang kedua di ayat yang terakhir, wa Maryam, dan Maryam kata Allah, ibnata Imran, istrinya Imran, putrinya Imran, ya, putri dari seorang yang soleh bernama Imran, bukan nabi, bukan rasul. Allati ahsanat farijaha, yang mana Maryam ini adalah orang yang menjaga, memelihara kehormatannya, menjaga kemaluannya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan fanafakhna fihi min ruhina, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya ya min ruhina, yaitu sebagian dari roh ciptaan kami. Kemudian Allah sebutkan karakternya Maryam. Apa karakternya Maryam? Allah katakan wa saddaqat bi kalimati rabbiha. Dia membenarkan kalimat-kalimat Rabbnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya. Wa kanat minal qanitin, dan Maryam itu termasuk orang-orang yang qanitat, yang qanitah, yang taat kepada Allah. Ini kita bisa mengambil pelajarannya jemaah sekalian. Pertama, Allah jadikan pelajaran. Siapa? Sosok wanita. Ya. Wanita yang hidup dengan manusia yang paling pongah, congkak, ya, dan lalim di muka bumi ini. Allah jadikan ini contoh bagi orang-orang beriman. Ya. Beliau adalah Asiyah bintu Muzahim. Disebutkan oleh para ulama, Asiyah bintu Muzahim adalah seorang putri dari seorang raja yang kerajaannya itu dikuasai oleh Fir'aun. Kemudian dinikahi
Asia bintu Muzahim. Ya. Asia ini adalah seorang wanita yang cerdas, yang pemberani, yang independen, ya, yang tangguh, sabar, ya, di dalam menjaga fitrah agamanya. Ya. Beliau adalah wanita yang independen, yang merdeka, yang teguh di dalam memegang agamanya. Meski suaminya adalah manusia yang paling lalim dan togut yang paling besar di muka bumi ini. Dia adalah sosok wanita yang memiliki kesabaran yang sangat luar biasa. Yang mana beliau adalah sosok wanita yang tetap beramar ma'ruf nahi mungkar. Dia tetap menasehati suaminya dengan semampunya. Dan dia adalah sosok wanita yang menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dari ancaman pembunuhan Fir'aun bagi anak-anak laki-laki yang dilahirkan. Beliau adalah ibu asuhnya Musa alaihissalam. Beliau adalah ibu angkat Nabi yang mulia, Musa alaihissalam. Dia adalah sosok yang turut memberikan kasih sayang di dalam mendidik Nabi Musa alaihissalam. Ya. Dan beliau pula adalah sosok wanita yang mengimani Nabi Musa alaihissalam. Membenarkan nubuwah dan risalah Nabi Musa alaihissalam. Dan beliau adalah sosok yang terus membela Nabi Musa alaihissalam. Sampai akhirnya Fir'aun alaihi laknatullah pun membunuhnya. Allah jadikan beliau sebagai sosok figur yang bisa diambil sebagai contoh. Makanya Nabi SAW ketika menyebutkan arba'atun, ada 4 wanita. Ya. Wanita yang menjadi apa? Menjadi sayyidatun nisa'i ahlil jannah. Penghulunya wanita-wanita ahli surga. Khadijah bintu Khuwailid, istri Nabi. Yang pertama kali Nabi sebutkan adalah Maryam bintu Imran. Yang kedua adalah Asia bintu Muzahim. Yang ketiga adalah Khadijah bintu Khuwailid. Yang keempat adalah Fatimah bintu Muhammad. 4 wanita yang mulia. Di surat At-Tahrim ini ada 2 wanita yang mulia. Ya, yaitu Maryam dan Asia bintu Muzahim. Ya. Allah jadikan sebagai sosok dan contoh. Karena itu wahai para wanita, wahai para akhwat, wahai para ummahat, belajarlah dari sosok Asia bintu Muzahim. Dahulu suaminya adalah manusia yang paling lalim dan sesat. Ya. Ingatlah ketika Fir'aun alaihi laknatullah diseru oleh Nabi Musa alaihissalam, diajak oleh Nabi Musa alaihissalam agar dia mau untuk kembali, mau untuk bertaubat, mau untuk kembali ke jalan Allah. Dia dengan pongahnya dan congkaknya mengatakan, Ana rabbukumul a'la. Aku adalah Rabbmu yang paling tinggi, kata Fir'aun. Ya. Atau di dalam surat Al-Qasas, Fir'aun ketika diseru, diajak, dia mengatakan, Ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Ya. Ya. Aku enggak tahu bagi kalian ada sesembahan selain aku. Ada Tuhan selain aku. Kata Fir'aun alaihi laknatullah. Ya. Ada nggak manusia yang lebih pongah daripada Fir'aun alaihi laknatullah? Tidak ada. Ya, beliau adalah manusia yang paling congkak di muka bumi ini. Kalau ada yang menyerupai, maka ya dia adalah mungkin Fir'aun gaya baru ya. Ya, sebagaimana Nabi Muhammad SAW pernah menyebut siapa? Abu Jahal adalah Fir'aunnya umat ini. Ya, kata Nabi SAW. Ya. Dan istri beliau, Asia bintu Muzahim, itu malah kebalikan. Kebalikan daripada istrinya Nuh, kebalikan dari istrinya Lut. Istrinya Nabi Nuh dan Nabi Lut tinggal bersama hamba-hamba Allah yang saleh. Tapi nggak menjamin mereka menjadi wanita yang salihah. Sedangkan istrinya Fir'aun alaihi laknatullah, meskipun dia dekat, hidup dengannya, tidur dengannya, satu rumah dengannya, itu tidak otomatis menjadikannya wanita yang juga pongah, congkak, ya, yang kafir, togut, lalim, ya. Malah beliau adalah wanita yang mukminah, termasuk 4 penghulu wanita ahli surga, ya. Nah, jadi ya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ya. Jika kita melihat dari istri Fir'aun, maka kita dapat mempelajari bahwasanya beliau itu adalah seorang yang memiliki kemerdekaan.
mustaqillah an diniha. Dia adalah wanita yang memiliki independensi tentang agamanya. Meskipun dia berada di bawah pengawasan seorang manusia yang paling lalim, tetap dia memiliki keteguhan tentang agamanya. Jadi nggak ada alasan bagi wanita-wanita dia melakukan kemaksiatan, dia melepas jilbabnya. Ya, ini karena perintah suami saya, karena suami saya menyuruh saya. Itu nggak bisa dijadikan alasan. Kenapa? Karena urusan agama adalah haknya wanita. Suaminya nggak berhak untuk memaksakan, karena tidak ada ketaatan kepada ya makhluk di dalam memaksiati Allah. Tidak ada ketaatan. Dan dia yakin bahwasanya yang bisa melindungi dirinya sejatinya bukan suaminya, tapi Allah penciptanya yang memberikan dia rizki, yang melindungi dia, yang menghidupkan dia, yang mematikan dia. Dan dari istri Fir'aun kita bisa belajar tentang betapa hubungan yang dekat dengan pencipta itu akan memberikan ketenangan, ketegaran, dan juga kekuatan. Ini bisa kita lihat karena beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya, wahai Rabbku, ibni li 'indaka baitan. Ya, coba perhatikan. Ibni li, bangunkan untukku indaka, di sisimu. Karena beliau merasa ingin selalu dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Kecintaan beliau kepada Allah melebihi daripada kecintaan kepada siapapun. Ya. Sehingga beliau tetap menginginkan dibangunkan Allah rumah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala fil jannah. Dia memiliki harapan agar Allah membangunkan rumah untuknya di surga. Dan ini menyebabkan dia mendapatkan kekuatan, kesabaran, ketegaran di dalam hidupnya. Terus kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, Maryam alaihissalam, Allah mengatakan, dan Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha, adalah seorang wanita yang menjaga kemaluannya, menjaga kesuciannya. Dan wanita-wanita yang paling mulia adalah wanita yang bisa menjaga kemuliaannya, kesuciannya. Karena dia tahu dirinya adalah milik Allah. Allah lindungi dia dengan hijabnya, dengan syariat hijab. Allah muliakan dia dengan syariat hijab. Karena wanita itu begitu berharga. Jangan mau ditipu dengan para penyeru gerakan-gerakan feminisme yang mengajak wanita-wanita untuk melepaskan hijabnya. Karena sejatinya mereka ingin merendahkan wanita. Mereka sejatinya ingin menurunkan derajat wanita. Dan seruan-seruan agar wanita setara dengan laki-laki. Artinya apa? Ternyata mereka sendiri yang punya anggapan bahwasanya wanita itu memang ya lebih hina dan lebih rendah dibanding laki-laki, sehingga mereka menyerukan kesetaraan. Kita meyakini laki-laki dan wanita memiliki keistimewaan masing-masing. Tidak disetarakan. Kenapa? Karena nggak bisa disetarakan. Karena punya keistimewaan tersendiri, punya fungsi sendiri, peran sendiri, punya kemuliaan masing-masing. Allah muliakan masing-masing, punya tanggung jawab sendiri-sendiri. Ya. Dan kehormatan wanita itu adalah pada kesuciannya. Ya. Makanya kita belajar dari Maryam alaihissalam. Allah ketika menyebut Maryam, memujinya selalu dengan menyebut ya ahsanat farjaha, menjaga kemaluannya. Ya, makanya kemudian Allah karuniakan kepada Maryam anak yang istimewa. Ya, seorang nabi yang mulia yang dilahirkan tanpa ayah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala fanafakhna fihi min ruhina. Ya, Allah tiupkan kepadanya yaitu ciptaan Allah, yaitu berupa ruh. Karena sejatinya kita manusia, Allah ciptakan ruh. Ya. Kemudian Allah jelaskan karakternya, wa man saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi, yang membenarkan ya perkataan Rabbnya dan kitab-kitabnya, wa kanat minal qanitin, dan dia adalah termasuk orang-orang yang qanitat. Jamaah sekalian, para ayah dan para bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah wanita-wanita mulia. Kalau kita bicara Maryam itu, ya kita kayaknya butuh waktu khusus ya, karena beliau adalah wanita yang istimewa. Tidak ada satu kitab suci pun termasuk kitabnya Bible orang-orang Nasrani
yang berbicara tentang Maryam sebagaimana Al-Qur'an menjelaskan kemuliaan Maryam. Ya. Ya. Nah, jadi jamaah sekalian, ya intinya kalau kita bicara tentang Maryam alaihissalam, ya itu mungkin kita bisa ringkaskan ya. Beliau adalah wanita yang lahir dari kedua orang tua yang saleh. Sebelum dilahirkan ayahnya Imran, laki-laki yang soleh, wafat meninggal dunia. Beliau adalah sosok wanita yang telah dinadarkan oleh ibunya untuk menjadi untuk menjadi muharrarah. Muharrarah adalah seorang yang mengabdikan hidupnya untuk beribadah di mihrab-mihrab. Kemudian ketika dilahirkan, beliau adalah sosok wanita yang dilahirkan oleh ibunya yang mulia, ya. Dan ibunya mendoakan agar ketika dilahirkan dia dijauhkan dari gangguan syaitan, Allah kabulkan. Sehingga dia termasuk anak manusia yang dilahirkan tidak menangis karena tidak diganggu oleh syaitan. Beliau dan putranya yaitu Isa alaihissalam. Beliau adalah sosok wanita yang ditumbuhkan, ya, wa ambataha nabatan hasana. Ibunya menumbuhkan dia dengan pertumbuhan yang baik sehingga dia menjadi sosok wanita yang tumbuh sesuai dengan fitrahnya, sesuai dengan sesuai dengan kesalihannya. Kemudian beliau adalah sosok wanita yang dipelihara oleh manusia, sosok laki-laki yang juga istimewa dan mulia, yaitu Nabiullah Zakaria alaihissalam. Kemudian beliau adalah sosok wanita yang selalu menghabiskan waktunya untuk beribadah di mihrab, sebagaimana yang dinadarkan oleh ibunya. Dan beliau adalah wanita yang pemalu, menjaga dirinya, menutup diri dari pandangan laki-laki. Beliau adalah wanita yang sangat menjaga kesuciannya. Dan beliau akhirnya adalah wanita yang melahirkan manusia yang mulia, Nabi Isa alaihissalam. Jadi jamaah sekalian, ya ini penutup ya. Ya. Para ulama ketika menyebutkan tentang surat At-Tahrim ini, bahwasanya awal surat ini dan akhir surat ini itu terdapat Robetun wasilatun. Ya, terdapat ikatan, kaitan yang erat. Di mana di awal surat Al-Quran, surat At-Tahrim ini berbicara tentang istri-istri Nabi. Yang mana beliau manusia biasa yang juga bisa marah, bisa cemburu. Dan juga artinya ternyata rumah tangga Rasulullah juga di situ ada konflik juga. Karena manusia. Tapi di situ ada pelajaran besar yang bisa kita ambil. Ya. Makanya di surat ini Allah berikan teguran kepada Nabi kita dan juga Allah memberikan peringatan untuk istri-istri beliau. Khususnya Ibunda Aisyah dan Ibunda Hafsah. Dan kita mencintai keduanya. Gak boleh kita menghinakan, merendahkan keduanya sebagaimana orang-orang yang menyimpang seperti orang-orang Syiah. Bahkan ini menunjukkan kemuliaan keduanya. Karena Allah abadikan kisahnya. Sehingga bisa dijadikan pelajaran. Karena mereka termasuk wanita-wanita ahlul jannah. Dan di akhir ayat ditunjukkan tentang sosok dua istri Nabi, ya, yang berada di bawah rumahnya orang-orang soleh tapi menjadi wanita ahli neraka, wanita-wanita yang binasa dan yang buruk. Ya. Dan seakan-akan, ya, di dalam ayat ini itu mengandung peringatan, ya, bahwasanya ketika Anda menjadi seorang istri, Anda memiliki kedekatan dengan ulama atau dengan seorang ustadz, atau dengan seorang kiai, atau Anda keturunan mereka, atau Anda menikah dengan orang-orang seperti itu, gak ada jaminan. Tidak menjadi jaminan. Ya. Tapi bukan artinya, coba perhatikan ya, tapi bukan artinya, ya, itu tidak penting. Maksudnya untuk mencari suami yang soleh, mencari orang yang dari keturunan yang baik, itu termasuk sebab syar'i. Tapi tetap keputusan di tangan Allah. Artinya jangan sampai kita tertipu bahwasanya dengan sekedar kita memiliki nasab seperti itu atau memiliki hubungan kekerabatan atau dekat dengan orang-orang soleh, maka otomatis kita akan selamat. Tidak demikian. Demikian pula dengan mereka-mereka yang Allah uji saat ini, misalnya dengan laki-laki yang ternyata
tidak baik. Sejelek-jeleknya laki-laki Anda tidak sejelek Fir'aun alaihi laknatullah. Dan itu bukanlah alasan bagi Anda, wahai wanita. Ya, tidak menjadi alasan bagi Anda untuk Anda memaksiati Allah atau untuk Anda meninggalkan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan untuk Anda. Jadi bukan alasan, ya, wah saya melakukan ini karena suamiku begini, wah saya melakukan itu karena suamiku begitu. Tidak. Anda seorang sosok manusia muslimah. Allah karuniakan kepada Anda hak-hak dan kewajiban. Ya, dan Allah karuniakan kepada Anda kemerdekaan, independen tentang agama Anda. Artinya Anda punya hak untuk menjalankan agama Anda. Anda punya hak untuk menjalankan syariat Allah. Dan Anda tidak berkewajiban untuk mengikuti perintah-perintah siapapun dia, termasuk suami Anda, apabila itu menyelisihi perintah Rabb pencipta Anda. Belajarlah dari istrinya Fir'aun alaihi laknatullah. Ya, Fir'aun alaihi laknatullah, istrinya adalah wanita yang mulia. Dan belajar pula dari Maryam, sosok gadis yang mulia, seorang ibu yang mulia, yang menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, menjaga kesuciannya. Dan dia adalah wanita yang senantiasa tunduk kepada Allah, beribadah kepada Allah. Ya. Nah, jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, baik, ini mungkin ini yang dapat saya sampaikan ya, karena sudah pukul 9 lewat. Toyib, mungkin masih ada waktu ya, selama 15 atau 20 menit atau setengah jam mungkin ya, untuk yang ingin bertanya silakan ya. Boleh tanya langsung Ustaz, atau boleh dibacakan ya. Oke, baik Ustaz, alhamdulillah, jazakallah khairan, syukran. Alhamdulillah ini pertanyaan banyak banget ya. Mungkin lain kali insya Allah bisa di pembahasan khusus tentang tamsil daripada Maryam dan Asia. Ini sangat menarik nih. Insya Allah saya mohon pada Ustadz dan panitia insya Allah akan menyediakan waktu, terutama Ustadz yang bersedia, mudah-mudahan Allah mudahkan semuanya, pembahasan tentang tamsil Maryam dan Asia. Ini sungguh luar biasa sebagai suri teladan wanita yang salihah. Tapi Ustaz, ini ada pertanyaan yang pertama, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Ustaz, bagaimana jika istri suka ngeyel, ngedumel di dalam hati saat menanggapi pembicaraan suaminya? Karena dinilai suaminya tidak benar pendapatnya. Apakah itu berarti istrinya durhaka atau di dalam hatinya, walaupun di dalam hatinya ngedumel seperti itu? Apakah itu karakter seorang istri yang durhaka atau tidak Ustaz? Padahal ngedumel. Tapi Ustaz bisa dijawab dengan singkat. Tafadhol. Oh iya, ya. Jadi sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu akan menghisap amalan kita. Tidak menghisap ya niatan kita atau apa yang terbetik dalam diri kita kemudian tidak kita amalkan. Dan sekarang siapa sih di antara kita yang kita nggak bisa menghindarkan diri dari kita merasa kesel, merasa jengkel, merasa marah. Kita manusia, kita punya emosi, kita punya perasaan. Ketika ada orang lain yang berbuat sesuatu yang membuat kita menjadi marah, membuat kita menjadi jengkel, itu manusiawi banget, manusiawi sekali. Kita manusia. Tapi yang menjadi acuan adalah ketika kita marah, ketika kita jengkel, apa yang kita lakukan. Ketika Anda misalnya nggak serak dengan suami Anda misalnya pulang kantor langsung berantakan, Anda merasa kesel nih, itu manusiawi. Bukan artinya, wah berarti apakah saya ini termasuk wanita yang tidak, enggak. Itu manusiawi. Dan ketika Anda merasa kesel, tapi Anda berusaha untuk menahan kekesalan Anda dengan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk kepada suami Anda, maka Anda mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah di antara cirinya wanita-wanita yang mulia, istri-istri yang solehah seperti itu. Dia menahan kemarahannya, menahan dirinya kesal, tapi dia tetap ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingat dengan ganjaran Allah Subhanahu wa taala. Itu apa? Menjaga ya perasaan suaminya. Kemudian dia juga berusaha untuk tetap berbuat baik dengan suaminya. Jadi insya Allah Allah akan memberikan kepada Anda pahala. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, mungkin ini pertanyaan terakhir mengingat waktunya yang sungguh luar biasa dan bisa dijawab sekalipun penutup. Ini pertanyaan yang panjang dan saya bacakan. Jazakallahu khairan.
Yaitu yakni Ustadz Afwan, saya memiliki teman yang selalu mengeluh tentang hidupnya. Ini ceritanya temannya sedang curhat Ustadz. Sering menceritakan keburukan keluarganya, terutama menceritakan tentang keburukan suaminya dan anaknya. Apabila diingatkan akan kebaikan-kebaikan yang ada pada suami dan anaknya, dia malah marah dan menganggap saya tidak berpihak kepada dia. Bagaimana sikap saya Ustadz? Apakah saya diam saja padahal dia butuh curhatan kita? Apa dulu Ustaz? Baik. Jadi ini adalah bagaimana sikap kita menghadapi teman kita ya, sahabat kita yang mana dia curhat karena dia merasa punya banyak masalah. Kemudian secara nggak sadar ternyata mungkin bisa jadi dia menggibahi suaminya. Dia menggibahi keluarganya. Bisa jadi seperti itu. Nah, cuman perlu kita perhatikan ya. Ketika dia misalnya mencari nasihat, dia mencari nasihat atau dia ingin mendapatkan nasihat atau istifta, dia ingin minta fatwa dari orang-orang yang bisa memberikan fatwa atau ya intinya dia ingin nasihat kemudian dia menceritakan tentang keburukan-keburukan dari keluarganya ya dengan tujuan untuk supaya dia mendapatkan solusi, maka insya Allah ini tidak termasuk ghibah. Tapi kalau dia cuma sekedar mengungkapkan kekesalannya, ya dia kesel nih sama suaminya misalnya, dia cuma menceritakan keburukannya, bahkan ketika kita ingatkan dia malah nggak terima, maka artinya dia di situ sedang menggibahi suaminya. Dan perhatikan, ya bagaimana seorang ketika dia mendapatkan atau mendengarkan keburukan, maka dia wajib untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Artinya dia wajib mengingkari kemungkaran. Anda ketika mendengarkan musik, Anda tahu musik itu adalah haram. Anda berusaha menjauh. Demikian pula ketika Anda mendengarkan hal-hal yang haram, berupa ghibah, namimah, harus diingkari. Kita wajib mengingkari dengan cara yang sebaik-baiknya. Adapun dia misalnya merasa sakit hati, dia merasa marah, yaitu adalah urusan dia gitu loh. Karena kita nggak dituntut ketika kita nahi mungkar, ya kita nggak dituntut supaya kita tidak menyinggung dia, enggak, ya. Bahkan seandainya kita nggak ngapa-ngapain pun juga bahkan bisa tersinggung dia gitu loh. Nah, jadi intinya kita melakukan itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala, karena kita sayang dengan sahabat kita. Kita ingatkan dengan cara yang baik, ya. Nah, jadi kalau kita punya teman seperti itu, maka kita perhatikan kalau dia sudah mulai larinya ke arah ghibah, ya, maka kita berusaha untuk ingatkan dia, kita memberikan dia nasihat, ya. Nah, terus kemudian kita kasih dia masukan, ya. Memang ya, suatu hal yang nggak kita pungkiri, kadang-kadang wanita itu dia butuh untuk mengeluarkan apa yang ada di dalam hatinya. Apa dia lagi kesel, dia lagi capek. Jadi mungkin dengan dia mengungkapkan semuanya itu mungkin ya memang bagian dari kebutuhan dia gitu loh. Tapi tetap kita harus pahami bahwasanya apa? Bahwasanya kalau kita sayang sama teman kita itu tadi, kita adalah sahabatnya, maka tentunya kita menginginkan kebaikan buat dia. Dan kebaikan itu adalah jangan sampai kita menjadikan diri kita itu mohon maaf, hanya sekedar sebagai asbak. Cuman sebagai tempat, mohon maaf ya, membuang kotoran saja. Tapi setelah itu nggak ada apa-apanya gitu loh. Jangan sampai kita seperti itu. Ya, malah kita cuma mendapatkan kotoran saja gitu loh. Tapi bagaimana supaya kita bisa turut membersihkannya? Bagaimana supaya kita bisa turut ya kita ini memberikan nasihat kepada sahabat kita, ini adalah konsekuensi daripada kita cinta dengan dia, kita sayang dengan dia karena Allah. Kita menginginkan kebaikan untuk dia. Karena itu jangan lupa doakan dia ketika tidak bersama dengan dia. Kenapa? Karena mendoakan saudara kita ketika dia sedang tidak berada dengan kita, ya, itu insya Allah ya doa kita makbul dan juga akan diaminkan oleh malaikat. Dan sejatinya kita juga berdoa untuk kebaikan diri kita sendiri. Ya wallahu taala a'lam bishawab. Jadi ternyata memang jadwal kajian kita sampai jam 9 lewat ya. Karena dalam asumsi saya ya sampai jam setengah
10-an gitu ya. Toyib. Jadi waktu dan tempat saya serahkan kepada host ataupun pembawa acara kita untuk malam ini. Oke, syukran Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fiikum. Alhamdulillah, waktu yang tidak terasa ini mudah-mudahan menjadi waktu yang berkah buat kita semua, waktu yang mengalirkan pahala buat kita semua. Mungkin dari panitia minta ke Ustadz kapan-kapan kita pembahasan khusus buat tamsil Maryam, sosok Maryam dan Asa binti Muzahim. Beliau itu menjadi sosok yang luar biasa. Mungkin itu aja Ustadz. Mari kita tutup. Kita bisa simpulkan bagi Ustadz. Mungkin itu aja Ustadz yang bisa saya sampaikan. Walhasil kita kembalikan ke Ustadz dan kita tutup bersama-sama. Tafadhol Ustadz. Itu saya yang tutup ini berarti. Baik. Ya, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para abah, para ummahat, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, ya. Ya, ini dikarenakan memang waktu ya, nanti insya Allah kita akan bisa melanjutkan kembali kajian kita ya, sebagaimana permintaan tadi. Mungkin kita bisa fokus membahas tentang sosok Maryam atau sosok Asia bintu Muzahim. Dan mohon maaf ya, saya memiliki kesempatan ini tidak bercerita tentang sejarah ya, maksudnya tidak bercerita tentang sirahnya, bagaimana sih sirahnya istrinya Nuh, bagaimana sirahnya istrinya Lut ya. Nah, dan jadi memang fokus ke arah ya faidah-faidah yang ada pada ayat-ayat Al-Qur'anul Karim ya. Karena kenapa? Karena kebanyakan sejarah tentang para nabi dan juga istri-istrinya itu adalah kebanyakan berasal dari kisah-kisah Israiliyat ya. Nah, cuman bukan artinya membawakan kisah Israiliyat itu suatu hal yang tidak boleh secara mutlak ataupun juga dibebaskan secara mutlak, tidak. Karena Nabi SAW beliau bersabda, ya balighu anni walau ayah wa hadithu an bani Israel wala haraj. Ya, sampaikan dariku walaupun satu ayat dan ceritakanlah dari Bani Israel, tidak mengapa, asalkan yang dari Bani Israel itu adalah selaras dengan Al-Quran dan Sunnah atau tidak menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Ya, maka yang demikian diperbolehkan. Dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengkaruniakan kepada kita semua kesehatan ya, dan juga yang paling penting dari itu semua adalah keimanan ya, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kita keistiqomahan agar kita senantiasa terus semangat untuk belajar dan menuntut ilmu ya, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa memperjumpakan kita lagi pada kesempatan kita yang berikutnya insyaallah taala. Dan ya, pesan terakhir dari saya, terus belajar menuntut ilmu meskipun dalam kondisi pandemik seperti ini, dan jangan lupa terus jaga kesehatan ya, ikuti protokol-protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh ulil amri kita ya, karena ini bagian, karena kesehatan kita itu amanat dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sekali-kali kita remehkan, karena memang virus atau ya penyakit yang diakibatkan oleh COVID-19 ini adalah real, nyata ya. Jadi jaga kesehatan kita, jangan banyak keluar rumah dulu, kita tetap fokus di dalam rumah, terus belajar, terus kita fokus dalam mendidik keluarga kita ya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.